Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillahi ta'ala wa lisafati rasulillah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki iku faslun fi waqti tahsili. Pada malam hari ini kita akan masuk pada bab baru, fasal menjelaskan waktu yang menghasilkan ilmu. Hadza utawi iki iku faslun, ono anggit fasal swiji. Ibarate fasal fi waqti tahsili, ing dalem mertelake waktu asilaken ilmu atau waktu belajar. Kapan sebenarnya waktu menghasilkan ilmu? Ila den ngendikaaken. Ila wis den ngendikaaken. Waktu tahsili utawi wektune ngasilaken ilmu. Utawa wektune belajar sinau ta'allum. Iku minal mahdi awit saking ayunan. Iku minal mahdi awit saking ayunan utawa saking gendongan. Awit bayi ilal lahdi tumeka maring liyang lahat. Jadi waktu belajar atau menghasilkan ilmu itu dimulai sejak dari embanan ibu sampai dengan masuk liang lahat. Ini adalah teori belajar yang saat sekarang atau teori modern menyatakan long life education. Lifelong education. Ya, belajar sepanjang hayat. Yang mereka mengatakan bahwa ini adalah pertama kali dikemukakan oleh John Dewey. Padahal John Dewey itu lahir tahun 1859 atau abad ke-19 dari Amerika. Ini jauh sebelumnya telah disampaikan oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim bahwa waktu menghasilkan ilmu atau waktu belajar itu sejak lahir sampai mati. Ini menunjukkan belajar sepanjang hayat. Kitab Ta'limul Muta'alim ini ditulis sekitar abad ke-13. Berarti berapa ratus tahun sebelumnya sudah dibahas bahwa belajar itu sepanjang hayat. Dakhala wis manjing sopo al-Hasanu sopo al-Hasan bin Ziyadin. Dakhala wis manjing sopo al-Hasan bin Ziyadin Syekh Hasan bin Ziyad. Atau telah masuk dalam sebuah cerita tentang Syekh Syekh Hasan bin Ziyad. Fit tafaquhi ing dalem belajar ilmu fikih. Fit tafaquhi ing dalem belajar ilmu fikih. Wa huwa utawi Syekh Hasan bin Ziyad waktu itu iku ibnu samanina, bocah lanang umur 8, apane sanatan taune. Wa huwa utawi Hasan bin Ziyad iku ibnu samanina, bocah umur 8, apane sanatan taune. Jadi sejak umur 8 tahun. Walam yabit lan ora tau turu sopo Hasan bin Ziyad alal firoshi ono sak nduwure lemek. Cara siki ya, tidak pernah tidur menggunakan kasur enak-enakan. Arba'ina ing dalem 40 apane sanatan taune. Sejak umur 8 tahun Syekh Hasan bin Ziyad itu tidak pernah tidur di atas kasur selama 40
tahun. Nah, berarti menginjak usia 48 tahun baru tidur di atas kasur, baru tidur pakai lemek. Tegese dia prihatin belajar selama 40 tahun prihatin tidak tidur di atas kasur. Fa'aftanuli fatwa sopo Hasan bin Ziyad ba'da zalika sakwise mangkono-mangkono 40 tahun fatwa arba'ina ing dalem 40 apane sanatan taune. Nek apane berarti dadi tamyiz. Fa'afta mongko nuli fatwa sapa Hasan bin Ziyad ba'da zalika sakwise mangkono 40 tahun arba'ina ing dalem 40 apane sanatan taune. Berarti sejak umur 8 tahun dia sudah nyantri belajar menjadi santri, dia tidak pernah tidur di atas kasur. Kemudian setelah 40 tahun nyantri, dia itu menjadi seorang mufti. Menjadi seorang mufti selama 40 tahun. Kalau dihitung berarti usianya beliau itu diberi oleh Allah 88 tahun. Nah, kalau dihitung 8 tahun dia usia anak-anak bersama dengan keluarganya, usia 8 tahun nyantri, kemudian dia tidak pernah merasakan tidur enak di atas kasur. Nah, setelah dia nyantri 40 tahun, prihatin belajar, dia kemudian menjadi mufti selama 40 tahun. Wa afdalul awqati lan utawi utamane wektu iku sarhus sababi kawitane nom. Iku sarhus sababi kawitane nom. Jadi waktu yang utama untuk belajar kapan? Kalau secara global selama hidup kita belajar, tapi waktu sing paling utama digunakan untuk belajar kapan? Sarhus sabab kawitane nom. Jadi di usia muda, mumpung masih muda, maka belajarlah. Karena waktu yang paling utama. Bukan berarti nanti kalau sudah tua tidak belajar lagi. Wa waktu sahari. Nah, dalam satu hari kapan? Wa waktu sahari. Lan waktu sahur. Berarti masa yang atau waktu yang paling bagus untuk menghasilkan ilmu ya waktu sahur. Waktu sahur berarti sepertiga malam yang akhir. Itu waktu yang paling bagus untuk memaham ilmu, untuk belajar. Wa bainal isya'aini. Wa bainal isya'aini. Lan antarane waktu isya loro. Berarti antarane waktu maghrib lan isya. Jadi pada hari-hari hitungan harian ya waktu antara isya loro, waktu antara maghrib dan isya itu waktu yang bagus untuk menghasilkan ilmu. Dan waktu sahur. Jadi dalam konsep secara menyeluruh ya selama hidup kita belajar. Kemudian waktu yang paling utama kapan? Ketika masih muda atau di awal waktu nom. Kemudian kalau dilihat harian adalah waktu sahur dan waktu antara maghrib dan isya. Wayam bahilan seyogya. Opo ayyasdaghriko yen to ngentekake sapa talib. Opo ayyasdaghriko yen ngentekake sapa talib auqo tahu ing wektune talib. Tegese kanggo belajar. Jadi menghabiskan, karena ini kita konteksnya adalah belajar, ya menghabiskan untuk belajar. Hendaknya seorang pencari ilmu itu menghabiskan waktunya untuk belajar. Fa'idha malla mongko ari kalane bosen malal. Fa'idha malla mongko ari kalane bosen sapa talib. Min ilmin saking ilmu suwiji. Min ilmin saking ilmu suwiji. Yastaghilu mongko nyibukake sapa talib bi ilmin kelawan ilmu akhir kang weneh. Bi ilmin kelawan ilmu akhir kang weneh. Jadi kalau bosan ya
ganti yang dibaca. Misalkan belajar fikih, bosen ganti ilmu kalam. Sedang belajar ilmu kalam, bosen ganti matematika. Jadi tidak tidak memaksakan bosan terus, enggak, diselingi. Maka ada selingan. Maka ketika bosan dengan ilmu satu, ya ganti dengan mempelajari ilmu yang lain atau ada ilmu selingan. Kalau kita kadang-kadang bosan mandek, bosan mandek tinggal turu. Nah, itu bukan tuntunan taklimul muta'alim. Tuntunan taklimul muta'alim ya kalau kita bosan dengan satu ilmu, ganti ilmu yang lain. Nanti kembali lagi ke ilmu yang utama. Nah, ada ilmu selingan untuk menghilangkan kebosanan. Wa kana lan ono sapa Ibnu Abbasin, sahabat Ibnu Abbas. Ini kita belajar pada sahabat Ibnu Abbas. Ai Abdullah bin Abbas. Abbas itu paman Nabi, putranya ada yang bernama Abdullah. Dikenal dengan Ibnu Abbas. Karena Abdullah pada waktu itu nama yang favorit. Banyak yang menggunakan nama Abdullah. Abdullah bin Umar jadi Ibnu Umar. Abdullah bin Abbas jadi Ibnu Abbas. Abdullah bin Mas'ud jadi Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Zubair jadi Ibnu Zubair. Wa kana lan ana sapa Ibnu Abbasin, sahabat Ibnu Abbas, radhiya muga ngridoni sapa Allahu Allah. Ngan huma saking Abdullah lan Abbas. Iku idza malla arikalane bosen sapa Ibnu Abbas. Minal kalami saking belajar kalam. Minal kalami saking belajar kalam atau belajar tauhid. Yaqulu ngendika sapa Ibnu Abbas. Pandikane hatu diwana syu'ara'i. Hatu diwana syu'ara. Hatu u'tuni. Kalau hatu burhanakum, datangkanlah kepadaku bukti-bukti kalian. Hatu burhanakum. Kalau ini hatu nekakno sira ing ingsun. U'tuni. Hatu nekakno sira ing ingsun diwana syu'ara'i ing buku-bukune para ahli syair. Diwana syu'ara'i ing buku-bukune para ahli syair. Jadi para pelajar santrinya Kanjeng Nabi yang pada waktu itu mereka pada tinggal di Sufah, di masjid, di bagian belakang Masjid Nabawi. Mereka belajar. Kemudian ketika seperti contohnya Ibnu Abbas ketika bosan dengan belajar kalam, minta didatangkan buku-buku yang berisi syair-syair dari para ahli syair. Untuk apa? Untuk menghilangkan kebosanan. Boleh selingan, tapi ya selingan bukan selingan yang melanggar apalagi melanggar syariat ya. Selingan harus selingan yang menunjang. Wa kana lan ana sapa Muhammad bin Hasan, Kiai Muhammad bin Hasan. Wa kana lan ana sapa Muhammad bin Hasan, Kiai Muhammad bin Hasan. Iku layanamu ora sare sapa Muhammad bin Hasan. Alaila ing dalem wektu bengi. Wa kana lan ana sapa Muhammad bin Hasan iku yad'u nyelehake sapa Muhammad bin Hasan. Ngindahu ana sandinge Muhammad bin Hasan. Dafatiro ing piro-piro daftar catatan. Jadi Syekh Muhammad bin Hasan, beliau kalau malam hari tidak tidur tapi menggunakannya untuk belajar, untuk ta'allum. Dan dia itu meletakkan catatan-catatan. Wa kana lan ono sapa Muhammad bin Hasan idza malla arikalane bosen min nau'in saking werna swiji. Idza malla arikalane bosen sapa Muhammad bin Hasan min nau'in saking werna swiji.
Yanduru mirsani sapa Muhammad bin Hasan mirsani fi nau'in ing dalam werna akhara kang weneh. Nalika ketika beliau belajar satu macam ilmu kemudian bosan, maka beliau mengambil macam yang lain. Untuk apa? Selingan biar tidak bosan. Beliau tidak tidur di malam hari, beliau gunakan untuk belajar. Wa kana lan ana sapa Muhammad bin Hasan. Iku ya dongu nyelehake sapa Muhammad bin Hasan. Iku ya dongu nyelehake sapa Muhammad bin Hasan ngindahu ana ing sandinge Muhammad bin Hasan al-ma'a ing banyu. Jadi Muhammad bin Hasan ketika beliau belajar tidak tidur di malam hari. Yang disiapkan ditaruh di dekatnya adalah daftar atau catatan-catatan yang nantinya ketika bosan dibuka yang diinginkan agar menghilangkan kebosanannya. Kemudian beliau juga meletakkan air di dekatnya. Ya, kita jangan bayangkan seperti tempat kita yang airnya itu sangat melimpah. Jadi tidak menyediakan air, nanti kalau ngantuk ya datang saja ke tempat kamar mandi. Kalau di sana di tempatnya Muhammad bin Hasan tentunya kan ya daerahnya tidak seperti di Indonesia. Wa yuzilu lan ngilangake sapa Muhammad bin Hasan naumahu ing ngantuke Muhammad bin Hasan. Wa yuzilu lan ngilangake sapa Muhammad bin Hasan naumahu ing ngantuke Muhammad bin Hasan bil ma'i kelawan banyu. Jadi untuk apa menyediakan air? Ternyata untuk menghilangkan kantuk. Untuk apa menyediakan daftar catatan-catatan untuk selingan ketika dia bosan dengan satu materi. Wa kana lan ana sapa Muhammad bin Hasan iku yaqulu ngendika sapa Muhammad bin Hasan. Dan beliau berkata, "Andikane annaumu utawi ngantuk utawa turu. Iku minal hararati setengah saking hawa panas. Annaumu utawi ngantuk iku minal hararati setengah saking hawa panas. Fala buddha mongko tan kena ora utawa wajib. Fala buddha mongko tan kena ora min dafnihi setengah saking ngilangaken ngantuk bil ma'i kelawan banyu al barodi kang adem." Jadi untuk menghilangkan kantuk itu yang paling ampuh adalah dengan menggunakan air dingin. Kenapa? Karena menurut Muhammad bin Hasan disebutkan ngantuk itu adalah hawa panas yang ada dalam tubuh kita. Nek anget tadi turu. Ketika suhu naik ngantuk, maka hilangkan dengan cara berwudu. Nah, datang ke tempat wudu, ambil air wudu, maka kantuknya hilang. Jadi ngantuk itu disebabkan karena hawa panas. Maka cara menghilangkannya ya dengan air wudu. Oke, jadi pada pertemuan kali ini menjelaskan tentang waktu menghasilkan ilmu secara global ya. Kita belajar menghasilkan ilmu ya seumur hidup. Dari lahir sampai mati. Atau belajar sepanjang hayat. Akan tetapi waktu yang paling utama kapan? Ya ketika awal-awal masa muda. Itu masa yang harusnya produktif bagi kita untuk menghasilkan ilmu. Ya seperti kalian-kalian ini yang baru mulai menginjak usia belasan tahun. Kemudian untuk dalam setiap harinya, kapan waktu yang terbaik untuk belajar? Ternyata disebutkan waktu sahur. Waktu sahur itu ya sepertiga malam. Ya sholat dulu, biasa orang muslim sholat tahajud kemudian belajar. Itu adalah sangat menopang, sangat menghasilkan. Nah, selain waktu itu, antara maghrib dan isya, ini adalah waktu tahsil yang luar biasa, yang sangat bagus. Maka jangan dilewatkan. Nah, hendaknya seorang talib itu ya menghabiskan waktunya hanya untuk belajar. Ketika bosan, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan diantaranya adalah mengambil selingan. Untuk apa? Menghilangkan kebosanan. Ada trik untuk menghilangkan ngantuk ketika belajar di malam hari, yaitu dengan menggunakan air dingin. Mungkin itu saja untuk faslun fi syafaqati wan nasihati. Kita lanjut pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.